Ada musim semi, musim panas, musim rontok, dan musim dingin. Angka 4 dianggap bumi. Angka 4 ada timur, barat, utara, selatan. Itu angka manusia. Dan 3 tambah 4 itu menjadi 7. Berarti persatuan antara Tuhan dengan manusia. Angka 7 angka penting sekali. Jadi mengapa Tuhan tidak pakai angka 3? Tidak memakai angka 4, pakai angka 7. Kenapa dia pakai angka 8? Sunat dilakukan kepada orang-orang yang dilahirkan dalam dunia pada hari ke-8. Tak ada orang mengerti. Setelah 3.500 tahun, baru seorang doktor di bidang medis di Inggris menemukan plasma darah pada anak bayi hari ke-8 mempunyai kemungkinan mencegah pendarahan yang paling kental. Saudara-saudara, hari kedua, ketiga naik, keempat turun, 5 turun, 6 naik lagi, 7 naik. Hari ke-8 itu plasma mengandung zat yang mencegah pendarahan. Robi itu apa itu namanya? Hah? Keras sedikit. Fibrinogen apa? Nanti tanya dia lebih jelas lagi. Nah, saudara-saudara. Nah, setelah hari ke-8 mulai turun lagi unsur itu. Setelah turun ke-9, ke-10 tidak lagi lebih tinggi daripada hari itu. Nah, saudara-saudara, maka saya menganggap kita kalau nak ngerti kitab suci jangan sombong. Kitab suci tidak masuk akal. Akalmu batu, maka tidak bisa masuk akalmu. Akalmu itu seperti batu yang keras, seperti besi yang dingin, maka tidak bisa masuk. Jadi saudara-saudara, waktu saya membaca, mengerti hal-hal begini, hati saya berlutut di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepadamu. Ayat-ayat yang saya kira tidak penting itu penting. Kalimat-kalimat yang saya tidak ngerti itu saya karena terlalu bodoh. Saya perlu mengerti. Tuhan suruh Musa tulis. Hari ke-8 disunat, dia tulis. Orang tidak ngerti. 3.500 tahun kemudian baru manusia mengerti mengapa hari ke-8. Jadi kalau saudara sekarang baca kitab suci ada yang tidak ngerti, jangan marah sama Tuhan. Jangan lari, jangan ragu-ragu, jangan berontak. Tunggu sabar. 3.500 tahun lagi engkau pasti ngerti. Saudara-saudara, manusia terlalu kecil. Siapa sih manusia? Manusia terlalu remeh. Biar kita rendah hati. Tuhan itu Tuhan. Di Amerika saya membuat institut dan beberapa banyak orang sudah doktor, sudah PhD. Ada yang dari Harvard University, ada lulus dari Yale University, datang belajar lagi. Ada seorang pendeta Malaysia di Sarawak, setiap tahun terbang ke Washington DC untuk studi. Dan karena dia menginginkan lebih banyak uang boleh dapat buku, dia sampai 2 minggu tidak makan kecuali makan roti supaya boleh mengurangi uang bayaran. Waktu saya dengar, saya cucurkan air mata. Orang begitu pintar yang ikut sekolah di situ, saudara-saudara, mereka tetap merasakan firman Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada pengertian-pengertian dunia. Saudara-saudara, jika engkau tidak mengerti, saya bicara kepada orang-orang pintar. Satu kali saya berkhotbah di MIT di Boston. Saya mengatakan, kamu orang, waktu baca Einstein, waktu membaca Heisenberg, waktu membaca Stephen Hawking, kalau engkau tidak mengerti, engkau rasa diri minder. Tapi engkau baca kitab suci, kalau tidak mengerti, bukan saja tidak rasa minder, maki-maki Tuhan Allah. Kurang ajar tak? Nah, itu dosa besar kan? Kenapa baca buku orang tidak ngerti? Baca manusia tidak ngerti, engkau minder. Baca firman Tuhan, engkau berani marah-marah, maki-maki, kritik-kritik. Saudara-saudara, inilah dosa yang makin menyatakan berapa rusaknya manusia terhadap Tuhan. Pintu kita buka untuk setan. Dan pintu hati kita tutup untuk Tuhan. Itu sebab begitu banyak hal kita terkucil daripada jalur yang sudah ditetapkan untuk memberikan anugerah kepada kita. Saudara-saudara, ada orang sudah mempunyai pacar yang bagus sekali. Sengaja dicari karena dia sudah bosan. Akhirnya dapat yang jelek, yang tak karu-karuan. Padahal anugerah Tuhan sudah ada di pinggir dia. Dia tidak tahu. Ada orang tidak bisa menemukan Kristus di sini. Mesti sampai di Jerman baru menjadi orang Kristen. Saya bertemu dengan beberapa orang. Sudah jauh sekali akhirnya menjadi Kristen. Saya tanya dia, dulu di Indonesia ada kesempatan? Ada. Tapi saya waktu itu tidak mau Kristen. Sekarang baru Kristen. Saya
berkata, memang hatimu terlalu keras, maka Tuhan menghukum engkau putar setengah bumi baru ketemu Yesus Kristus. Padahal Yesus sudah di sebelahmu, tapi engkau tidak lihat. Saudara, demikian juga. Nah, pada waktu orang Yahudi mensunatkan anak-anaknya mereka akhirnya tidak mengingat kenapa perintah sunat diberikan. Adalah tanda janji. Sekarang saya tanya, yang penting janjinya atau tandanya? Jawab. Yang penting yang janji atau janjinya? Yang penting yang janji atau tandanya? Kalau engkau mengatakan penting, saya akan membariskan dengan jelas. Yang janji itu penting. Sesudah itu janjinya itu penting. Sesudah itu tanda janjinya itu penting. Tetapi ketiga lapisan ini tidak bisa dipersamakan. Tanda janji itu membuktikan sudah pernah janji. Janji membuktikan pernah ada satu pikiran untuk mengikat kedua pihak menjadi satu. Tetapi yang menjanjikan itulah oknum dan segala sifat wataknya harus menjamin janjinya berlaku tidak. Saudara-saudara, banyak orang gampang berjanji. Sudah janji lupa. Sudah janji tidak dilakukan. Banyak orang berani tanda tangan surat janji. Tetapi tanda-tanda itu tidak berdasarkan kejujuran hati. Yang paling penting orang yang berjanji. Sesudah baru janji. Ketiga baru tanda janji. Saudara-saudara. Yang paling penting hidup. Lalu hidup melahirkan hidup. Dan terakhir surat kelahiran. Itu ketiga. Surat kelahiran penting tidak? Penting. Tetapi kalau tidak bisa melahirkan, bikin surat juga tidak ada gunanya. Saudara-saudara. Yang penting mempunyai hidup. Lalu hidup yang bisa melahirkan hidup. Lalu yang dilahirkan mendapatkan surat lahir. Inilah urutannya. Sama. Saudara-saudara. Jika engkau mempunyai surat sudah ada. Tetapi tunggu anak itu lahir. Baru ditaruh namanya. Tunggu 20 tahun tidak mau lahir. Ya tidak ada. Surat itu tidak bisa apa-apa. Karena kelahiran itu adalah fakta yang menentukan perlunya surat itu. Demikian janji menjadi dasar perlu surat janji. Yang janji menopang keabsahan yang dijanjikan itu sampai di mana. Demikian Allah yang setiawan. Dia mempunyai sifat kesetiaan yang menjamin janjinya itu sah. Dan janji Allah yang sah yang memberikan pengharapan kepada manusia. Dan Tuhan mengatakan sunat. Sunat itu hanya tanda. Yang disombongkan bukan tandanya. Saudara-saudara, saya mempunyai kwitansi pembelian mobil ini. Kwitansi ini masih ada. Mobilnya sudah kena bom, sudah hancur. Engkau bilang tidak apa-apa, ada kwitansi. Maka saya pakai kwitansi bisa ke Bandung. Tidak bisa. Ini bukan mobil, ini kwitansi saja. Saudara-saudara, mobilnya sudah dibom. Mobilnya sudah meledak. Engkau tidak bisa naik kwitansi ini ke Bandung. Tidak bisa. Ini kwitansi. Ini kertas, saudara-saudara. Demikian juga Tuhan berjanji kepada Israel. Tuhan berkata, tanda janji adalah sunat. Supaya engkau dipisahkan dari bangsa yang lain. Tetapi aku adalah Allah yang berjanji. Dan janjiku engkau harus tepati. Itu dilupakan. Itu Paulus memakai tanda petik. Dia menghina kembali kepada orang-orang Israel. Yang mengkafirkan mereka yang belum mengenal Taurat. Saudara-saudara. Dan Paulus berkata, ingatlah. Ingatlah. Kamu dulu dihina oleh Yahudi. Yaitu orang yang mendapatkan sunat yang dilakukan dengan kerja tangan manusia. Masih ingatkah? Engkau disebut apa? Engkau disebut yang tidak sunat, tanda petik. Engkau disebut orang kafir seperti anjing. Dan engkau sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tetapi engkau sekarang menjadi orang Kristen karena apa? Engkau dikonekkan, digabungkan dengan anugerah Tuhan. Ini ayatnya. Ini ayat yang begitu indah adanya. Saudara-saudara, ayat ke-11 dia katakan di sini. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Menurut daging. Yang disebut orang-orang yang tak bersunat. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, tanda petik. Yaitu sunat lahiria. Yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat ke-12 mari kita membaca bersama-sama. Efesus 2 ayat ke-12. Semua membaca 1, 2, 3. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus,
tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan.